Ini tuh tanggal 16 Januari, masih berapa hari lagi sebelum tanggal 24-25 kami mau ke Sabang. Jadi kami beli tiket dulu untuk ngerayain anniversary ke-12 tahun kami. Sebenarnya pacarannya itu cuma 11 tahun, 1 tahunnya lagi pernikahan, jadi kita gabungin aja ya guys. Semoga pernikahannya lebih lama daripada pacarannya. Nah, ini sebenarnya aku beli tiketnya dari aplikasi gitu, tapi entah kenapa aplikasinya itu nggak bisa bayar pakai virtual account-nya via Bank BSI gitu. Jadi bolak-balik dibatalin gitu karena melebihi waktu untuk transfernya. Jadi aku coba ke loketnya langsung, tapi nggak bisa beli untuk booking untuk beberapa hari gitu. Jadi harus 1 jam sebelum keberangkatan. Semoga sistemnya diperbaiki lagi ke depannya supaya kita lebih nyaman menggunakan aplikasinya. Nah, ini kami udah di loketnya, kami mau pesan dulu tiket kapal cepat untuk berangkat nanti sore, jam terakhir. Untuk 2 orang tiketnya. Ini di loket kapal cepat dan sebelahnya itu kapal lambat guys. Kita ngantri dulu untuk sementara, gak terlalu lama sih untungnya. Jujur aja aku sebenarnya agak sedikit lebih takut gitu karena aku baru lihat Instagram info BMKG kalau mereka itu update peringatan dini cuaca Indonesia, dan khususnya itu untuk daerah Aceh itu ada angin kencang gitu peringatannya. Aku tuh sedikit panik kalau nanti di dalam kapalnya, soalnya di sekitar rumah aku tuh kan banyak pepohonan ya guys. Pohonnya itu memang bener-bener goyang, terkena anginnya tuh memang kayak parah gitu. Aku takut ketika nanti di air ombaknya tuh lumayan keras, jadi kayak bikin mual. Nah, ini tuh jujur aja aku yang kedua kalinya pakai kapal ekspres Banda Aceh Sabang. Yang pertama kalinya itu aku pergi pagi dan itu nggak terlalu berombak, jadi kapalnya tuh aman-aman aja, nggak oleng. Kalau yang kedua ini mungkin karena sore dan juga ada peringatan gitu, jadi aku lebih kayak was-was gitu ya. Mau batalin juga kayak gimana ya, karena anniversary 1 tahun gitu, dan aku tuh tipe orang yang memang bener-bener well planning gitu. Jadi aku bener-bener set itu semuanya, dari penginapan, makan, transport dan sebagainya itu memang udah kupikirkan dan kuliskan dengan benar. Itu tuh aku buat supaya kami tuh nggak impulsif gitu ya, beli apa-apa yang sesuai keinginan hati secara mendadak tanpa dipikirkan ke depannya itu seperti apa. Nah, aku tuh tim yang seperti itu guys. Kalian ada nggak yang sama kayak aku? Boleh dong komen-komen di bawah. Setelah kami beli tiket, kami tuh mau outfit check ala-ala gitu. Sekedar aja ya guys. Jadi ini kami tuh setelah menitipkan motor kami di penginapan motor dan mobil pelabuhan, karena kami memutuskan tidak membawa motor kami ke pelabuhan Sabang. Apalagi kami beli tiketnya itu yang ekspres. Dia tidak mengangkut motor sama sekali, jadi kami sudah sewa juga motor di Sabang sana sebagai transport kami guys. Ini kami mau masuk ke ruang tunggunya dulu, tapi sebelum itu kami mau mampir ke Indomaret untuk beli air mineral untuk minum obat anti mabuk ya guys, karena anginnya juga takut gak aman gitu untuk perut kami. Sampai kami tuh gak beli cemilan apapun lagi, cuma beli air doang biar aman perutnya. Ini kami lagi buat konten ala-ala gitu guys untuk TikTok, karena jam untuk masuk kapalnya itu masih agak lama dan kami tuh datang kecepatan banget jujur. Jadi kami ngobrol-ngobrol dulu dan buat konten ala-ala aja. Nah, di sini aku lagi duduk dan cerita-cerita sama suami aku, tapi di kursi belakang ada datang ibu-ibu gitu lagi mau duduk. Tapi dia mungkin duduknya gak bener posisi duduknya atau gimana. Dia mungkin duduknya terlalu ke depan, tidak di tengah, jadi kursinya itu seperti mau ngebalik gitu ke depan, dan itu kena tangan aku. Tapi dia udah minta maaf ibunya. Suami aku sampai memastikan tangan aku apakah baik-baik saja atau tidak. Dia tuh sampai bete banget mukanya guys. Jadi aku mengakhiri videonya. Ini tuh aku ambil jam terakhir keberangkatan dari Banda Aceh menuju Sabang, dan aku beli tiketnya yang VIP. Harganya tuh per 1 orangnya 125.000. Karena masih lama dipanggil, kami duduk-duduk dulu dan nunggu-nunggu dipanggil untuk masuk ke dalam kapalnya. Sekitar jam 4-an gitu kami sudah mulai dipanggil untuk masuk ke dalam kapal, dan kami masuk dulu guys. Bagi penumpang yang telah memiliki tiket dipersilakan
keberangkatannya. Dan ini aku minta videoin sama suami aku ala-ala aja. Nah itu sebelah kanannya itu sebenarnya ada ruang tunggunya guys, lebih estetik gitu tempatnya, tapi kami nggak ke situ dan kami nggak masuk karena panas juga. Terus aku bilang deh sama suami aku, itulah guys, kalian dengarkan suara anginnya tuh kenceng banget. Aku tuh bener-bener takut banget. Gimana ini? Kayak mana nih? Si penakut. Jam 4-an lewat dikit, kami tuh mulai masuk ke dalam kapal. Nggak salah itu nih. Aku tuh kira kapalnya salah guys, rupanya ke depannya lagi. Abangnya udah kasih arahan gitu, terus aku masuk deh. Oke. Ayo. Satu men. Terus kami bawa barang ke atas, ke ruang VIP-nya. Naik tangga gitu dikit. Dan dicek tiket sama kakaknya dan diarahin tempat duduk. Langsung kami duduk di kursi kami. Ini tuh suasana dalam kapal ruang VIP-nya ya guys. Waktu pertama kali naik kapal ekspres ini aku pakai yang biasa, bukan yang VIP gitu. Jadi ini aku pengen cobain yang VIP, bedanya apa sama yang biasanya. Tuh guys, tuh kalian lihat deh. Kacanya tuh sampai berair gitu, berarti ombaknya kan sampai ke situ. Aku tuh udah panik banget, ya Allah. Nah setelah siap-siap barang, kami tuh mau keluar sebenarnya, mau foto-foto di luar kapal, tapi masih di atas kapalnya gitu. Tapi lagi cari-cari pintunya guys, tapi tuh kayaknya kami nyasar deh ke atas itu bagian kantinnya. Kami turun lagi. Nah waktu turun lagi ke ruangan yang bawahnya, gak ada juga pintu yang udah terbuka untuk keluar guys. Mungkin karena lagi keluar masuk penumpang ya guys, jadi belum dibuka. Jadi kami tuh memutuskan untuk naik lagi dan duduk lagi di kursi kami. Nanti ketika kapal sudah jalan baru kami buka pintunya, duduk di luar gitu. Nah itu tuh di atas kapal ada yang nawar-nawarin martabak, mie goreng, telur puyuh, permen, air mineral dan lain-lainnya. Tapi suami aku ngajakin aku gosip bentar guys. Coba deh kami lagi ngomongin apa. Kita cut dulu. Saya nggak mau mie goreng. Nah ini suami aku beliin martabak dan mie goreng, tapi aku nggak mau makan mie gorengnya dulu. Aku mau coba martabaknya aja. Takut makan yang aneh-aneh nanti muntah juga. Dan coba kita rasa ya guys. Yummy. Harganya itu martabak, mie goreng, air mineral dan sebagainya itu ada yang 5.000-5.000-an mulai. mie goreng martabak. Nih coba kalian dengar guys. Ini kapalnya sudah mundur dan mau jalan gitu. Bismillah, semoga dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kapal udah jalan. Ini masih bisa pose-pose sok cantik gitu guys, pose-pose ala-ala, karena ombaknya masih belum berasa gitu. Tunggu sekitaran 15 menitan lagi pasti heboh banget. Nah karena kapalnya sudah jalan, aku tuh mulai fokus untuk ngedokumentasiin setiap hal-hal kecilnya. Tapi tuh guys, aku salfok banget sama anak-anak yang di dalam kapal ini. Ada tuh anak-anak bocil-bocil gitu di sebelah kiri kursi kami, tapi agak sedikit ke belakang gitu. Mereka tuh lagi cerita ke orang tuanya. Jadi mereka tanya, nanti kalau kapal ini tenggelam gimana, kalau kapal ini terbalik gimana. Jadi bikin aku overthinking gak sih guys? Kalian tuh aduh gimana ya,
mau nggak didengar tapi kedengeran, nggak didengar satu kapal. Itu tuh gimana? Aku tuh mau pakai headset juga nggak bawa, mau pakai apapun yang nyumbat telinga gitu aku nggak bawa sama sekali. Bahkan semoga aja ini perjalanan yang menyenangkan dan aman-aman saja, amin. Nah, ini kami udah mulai keluar dari jembatan Ulele yang biasanya tempat banyak yang mejeng nongki-nongki di sini, guys. Ini kecepatan kapalnya juga mulai kayak bertambah gitu. Nah guys, ini kami udah di kapal dan ombaknya udah nyampe di kaca. Padahal kami tadi VIP ya guys, di atas. Gimana kalau yang di bawah itu mungkin ombaknya udah sampai kemana, kacanya itu nggak kelihatan atau gimana. Karena yang di sini aja ombaknya itu sampai ke atas, sampai kena kaca. Aku tuh udah panik banget, sampai mama aku tuh telepon, dibilang gini, udah di mana, udah nyampe belum. Angin di rumah itu kencang banget, bener-bener kencang banget. Makanya aku tuh makin panik, apalagi kayak kapal itu oleng kiri, oleng kanan gitu guys. Aku takut banget. Ini pertama kalinya aku pakai kapal ekspres dan dapatnya ombaknya seperti ini. Karena kemarin itu satu kali pengalaman aku itu perginya pagi dan ombaknya itu memang bener-bener tenang yang kayak ada sih kayak ombak-ombak gitu, tapi nggak separah yang ini. Yang ini tuh aku udah sampai zikir-zikir, udah sampai takut banget lah pokoknya. Aku udah mikir entah kemana-mana. Apalagi ada berita terbaru baru-baru ini yang sempat viral juga beritanya itu, jadi aku bikin tambah khawatir gitu ya guys. Nah, kalian bisa lihat sendiri ombaknya itu sampai ke kaca-kaca gitu, sampai menimbulkan suara karena dia menghantam kaca gitu. Aku tuh udah panik banget segininya, aku tuh udah sampai genggaman tangan sama suami aku, udah panik banget. Sebenarnya aku lebih panik, cuman karena aku lihat tuh sepertinya suami aku tipe orang yang kalau aku panik dia tambah panik gitu. Jadi aku lebih baik calm, tenang gitu, biar dia juga bisa lebih sedikit santai. Jujur aja ini tuh perut aku udah memang kayak diobok-obok, rasanya kayak udah mau muntah tapi nggak keluar. Tenggorokan tuh udah pahit banget karena memang mual kayak gitu, tapi nggak muntah, nggak keluar. Kalian lihat deh, dari kepala penumpangnya itu udah sampai tergoyang ke kiri ke kanan. Kapalnya juga kalian bisa lihat di sudut jendela sebelah sana, itu tuh kayak sekali naik kelihatan ombaknya, sekali kayak nggak kelihatan karena mereng kiri mereng kanan gitu kapalnya. Aku tuh bener-bener takut banget kebalik gitu. Dan ini tuh aku video cuplikan kirim ke keponakan aku yang di rumah, aku WhatsApp gitu, karena aku bener-bener takut banget kalau nanti sesuatu hal yang buruk terjadi. Maaf lebay banget, mungkin kalau yang udah biasa ke Sabang atau biasa kayak kena kapal yang kayak gini, bahkan ada yang lebih parah, mungkin udah bakalan komen lebay lu. Kalau aku tuh ini yang pertama kali, maaf banget ya guys. Dan ini aku udah siap WA ponakan aku gitu, dia sampai minta oleh-oleh kalau selamat, katanya jahat banget ya. Dan aku sampai WA keluarga gitu minta doanya, karena memang ini pertama kalinya aku dapat ombak yang setinggi ini dan aku panik banget. Tapi masalahnya di dalam kapal itu nggak ada yang panik guys, which is penumpang yang lain itu mereka nggak panik, cuma teriak-teriak ketawa happy kayak gitu, sedangkan aku panik sendiri guys. Gimana dong? Nih kalian bisa dengar ya mereka ketawa.
makin pusing dan mau muntah gitu. Ini kalian denger ya guys, suara kapalnya itu seperti apa. Akhirnya sampai. Ini sudah mulai kelihatan daratan-daratannya. Aku nggak terlalu panik lagi karena itu tuh udah sedikit kelihatan daratan, karena aku tuh kalau di lautan yang kiri kanan tuh laut semua, nggak kelihatan yang daratannya itu jauh banget, masih aku tuh panik gitu ya guys. Dan ini di sini posisinya suami aku muntah karena kapalnya udah berhenti dari goyang, tiba-tiba berhenti gitu karena udah sampai. Dia muntah, mungkin mual dari tadi, mungkin juga dia tahan-tahan. Ini aku nggak record karena jorok lah ya guys, nanti kalian jijik pula. Nah ini posisinya kami lagi ngantri, orang keluar satu-satu gitu karena rame banget. Kami tuh gak suka yang berdesakan gitu, jadi kami tunggu sampai benar-benar sedikit kosong baru kami turun. Padahal kapalnya itu belum benar-benar berhenti guys, masih kayak jalan pelan gitu karena memang mau sampai ke pelabuhan Balohannya, pelabuhan di Sabang. Tapi para penumpangnya itu udah gak sabar banget untuk menginjakkan kaki di pelabuhan Balohan Sabang ya guys, termasuk aku nih salah satunya. Nah kita sudah sampai di pelabuhan Balohan. Sebentar lagi kita mau parkir kapalnya dulu, tapi ini aku kelihatan dari luar sudah ada orang yang untuk tarikin jalur aksesnya untuk kami bisa ke seberang. Dan itu sudah mulai kelihatan porter-porter yang mau bantu kita untuk ngangkatin barang-barang ya, berhubung kami nggak terlalu banyak bawa barang. Tapi jujur begitu kita turun nanti kita disambut dengan para porter dan mereka yang punya jasa rental motor, rental mobil, tempat penginapan dan macam-macam. Mereka tuh menawarkan kepada kita dan memastikan kita sudah punya apa tidak gitu. Kalau tidak, mereka ingin menyarankan yang mereka rekomendasikan yang bagus-bagus gitu ya guys. Kebetulan sekali aku tuh udah rental motor karena tadi kalian lihat sendiri, aku udah menginapkan motor aku di penginapan pelabuhan gitu. Ini contoh aku rental motor dan dikasih videonya langsung tempat dan posisi keberadaan motor yang kita sewa itu di mana. Ini aku udah booking dari jauh-jauh hari sebelum berangkat biar aman gitu. Ini kak, nanti kak turun kapal kak dari sini kak, kakak dari sini turun kapal, kakak jalan lewat sini, motornya ada di sini kak ya. Kita. Abang rental Honda, rental mobil. Nah sudah ada yang nawarin rental mobil, rental motornya. Dan ini karena aku sudah selesai ngerental dan sudah aman gitu motornya, jadi aku mau keluar kapal dan tinggal menemui abang yang tadi ataupun posisi tempat letak motor yang sudah kami sewa itu ya guys. Ini aku mulai turun dulu tapi suami aku ketinggalan di belakang, aku tungguin. Dan nah ini aku mau tunjukin suasana pelabuhan Balohan di hari ini. Nah ini kalian ikutin aku aja sampai aku ketemu si abang yang sewain motornya ya. Nah guys, ini aku lagi jalan mau keluar terus sambil lihat-lihat lingkungan sekitar juga. Tapi ini bukan yang pertama kalinya aku ke Sabang, ini udah berapa kalinya aku ke Sabang berhubung aku orang Banda Aceh sendiri. Tapi aku lagi keliling-keliling liatin suasananya dan orang yang kita temuin itu pasti beda-beda banget dari yang pertama kita pergi. Dan lihat nih, kapten kapal atau kru kapal atau ini nahkodanya bahkan malah pose gitu ya guys. Ramah-ramah banget guys orang Sabang. Sabang tuh bisa pula ada buat dari dia. Nah guys, di sini suami aku tunjukin ada ikan-ikan kecil, tapi aku nggak kelihatan sama sekali kan. Mana? Bunga aku rabun juga. Tapi ketika aku zoom kan itu disangkut di tangan, banyak Dek. banget ikan-ikan kecil yang lucu, pantesan bagus Nah, banget. ikan tuh. Iya. Tadi? Oh iya benar. Udah ada bang. Ada. Nah kan terdistract oleh keindahan Pulau Sabang ini dan aku lagi salfok lagi di pelabuhan Balohan. Itu ada anak-anak bocil gitu yang berenang-berenang. Nanti mereka tuh dilemparin uang. Ini nih abangnya ada yang lemparin uang. Terus nanti mereka berenang dan uji kebolehannya tuh kalau mereka tuh bisa tangkap atau ambil itu uang yang dilemparin guys. Tapi mereka jago-jago berenang loh guys. Mampus ombaknya nggak lagi-lagi lah. Kan dibilang enggak tadi tuh kalau sore
Enggak, kalau sore emang kayak gitu, kalau pagi jarang. Sudah 2 hari katanya. Ini kondisi kami setelah turun dari kapal dan kami mau cari abang yang kirimin video di mana letak posisi motor yang kami sewa. Ini kami masuk ke dalam ruangan ini dulu, baru keluar, nanti belok sebelah kanannya ketemu sama abang itu ya guys. Tuh abang itu di motor tuh. Ini kami udah ketemu sama abangnya dan kami pose dulu foto biar sebagai bukti gitu. Ini abangnya dan ini suasana di Pelabuhan Balohan tiba turun dari kapal gitu ya. Dan ini kami lagi di jalan mau menuju Matai Resort, tempat penginapan kami yang udah aku booking dari jauh-jauh hari sebelumnya. Dan ini di jalan kami lagi ngebahas sama suami aku kalau koper kami itu agak sedikit lebih besar ukurannya daripada depan motor Scoopy, jadi dia nggak bisa ditaruh di bagian depan, jadi bikin suami aku kesusahan gitu bawa motornya ya guys. Yang bawa, ini tinggal yang rekam ya. Kenapa susah? Kan? Ya. Setelah kami berhenti sebentar untuk membetulkan posisi kopernya dan kami lanjut jalan lagi, tapi sebelum lanjut jalan kami isi minyak dulu di pinggir jalan gitu, karena kami nggak tahu posisi SPBU-nya itu masih jauh atau udah dekat, nanti takut mati di tengah jalan motornya. Jadi kami isi di pinggir jalan dan lanjut cari SPBU terdekat. Dari SPBU kami mau isi minyak full dan lanjut ke resort kami untuk istirahat dan ganti baju gitu. Ini sebelah tangan aku nge-record dan sebelah tangannya lagi aku pegang HP untuk lihat Google Maps guys, biar nggak nyasar. Nah ini sudah sampai di SPBU terdekat, kami mengisi minyak full dulu dan kami lanjut ke resort. Seperti apa resort kami, nonton di part 2 nya guys. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, comment, subscribe. See you on my next video. Bye bye.